Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Azura Triarsa dengan NIM 0573387776. Saya dari UPBJJ Medan. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Oke, di sini sudah ada 3 soal. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stock dengan metode LIFO last in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses post dan pop untuk isi stock sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat folder tugas 2 struktur data. Setelah itu kita membuat filenya. Filenya yaitu stock LIFO.java. Di sini kita akan menginput semua kode-kodenya. Oke, jadi di sini saya sudah menginput semua kode-kodenya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai LIFO. LIFO atau last in first out artinya adalah data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Contohnya itu seperti tumpukan piring. Jadi piring yang terakhir kita taruh di atas itu akan diambil pertama kalinya. Untuk analisis kompleksitas waktunya, pada operasi post ini adalah meletakkan sebuah data baru pada bagian paling atas tanpa harus melihat atau memeriksa seluruh datanya. Sedangkan pada operasi pop, program akan mengambil data paling atas dan dari stack sehingga prosesnya lebih cepat. Kita coba runkan. Di sini sudah ada proses pop, isi stack 10, isi stacknya itu ada 1020. Untuk proses pop ini data yang di pop itu 80, isi stack sebelum pop ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Di sini kita sudah berhasil menjalankan semua proses post dan popnya. Kita masuk ke soal nomor 2. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO first in out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kita masuk. Kita buat di sini navigate queue FIFO Java. Kita akan menginput semua kode-kodenya terlebih dahulu.
Oke, di sini saya sudah selesai menginput semua kodenya. Ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas 2, soal nomor 2 ini. Untuk soal nomor 2 ini adalah kebalikan dari soal nomor 1 tadi. Konsep FIFO atau first in first out berarti data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Contohnya itu seperti kita sedang mengantre di kasir, ketika dimana orang yang datang pertama akan menjadi orang yang pertama juga dilayani. Untuk kompleksitas waktunya, proses NQ dan DQ memiliki kompleksitas waktu yang cepat karena saat data langsung ditambahkan di belakang, data akan dihapus juga dari bagian depan Q. Di sini kita coba runkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah keluar untuk outputnya. Itu NQ10 berarti isi Q-nya itu 10. Begitu juga dengan isi NQ40, isi Q-nya itu berarti 10, 20, 30, dan 40. Ini adalah isi Q sebelum DQ yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. DQ data yaitu data yang keluar ada 10. Maka isi Q sesudah DQ itu adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Kita masuk ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga yaitu, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort, tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Kita membuat new file dulu. Kita input dulu semua kode-kodenya. Oke, jadi di sini saya sudah menginput semua kode-kodenya. Saya akan menjelaskan sedikit. Quicksort itu adalah program pengurutan data yang bekerja dengan memilih satu data atau angka sebagai titik acuan atau pivot. Kemudian angka yang lebih kecil dari pivot
dari pivot akan diletakkan di sebelah kiri, sedangkan angka yang lebih besar dipindahkan ke sebelah kanan. Proses ini dilakukan terus secara berulang sampai semua data menjadi urut. Oke, sekarang coba kita runkan terlebih dahulu. Oke, di sini berhasil, untuk outputnya sudah keluar. Untuk data yang sebelum sorting itu ada 50, 10, 70, 25, 90, 5, 40, 15. Ini datanya belum diurutkan. Dan data setelah disorting itu ada 5, 10, 15, 25, 40, 50, 70, dan 90. Ini data yang sudah diurutkan atau disorting ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan atau praktikum tugas 2 struktur data saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau cara pengerjaan saya yang salah dan penjelasan saya yang kurang bagus dan salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.